akar yang sederhana, dan mentalitas surviving. Timothy Ronald lahir pada September tahun 2000. Berbeda dengan citra anak sultan yang sering disematkan padanya sekarang, Timothy tumbuh dalam kondisi ekonomi keluarga yang cukup menantang. Ayahnya adalah seorang pengusaha yang sempat mengalami jatuh bangun secara finansial. Sejak kecil, Timothy sudah terekspos pada kenyataan bahwa uang adalah alat yang sulit didapat namun sangat krusial. Alih-alih meratapi keadaan, ia justru mengembangkan insting bertahan hidup yang tajam. Di masa sekolah, ia sudah mulai berjualan apa saja, mulai dari stiker hingga barang-barang kecil lainnya, hanya untuk memiliki uang saku tambahan. 2. Masa remaja, titik balik di dunia digital. Titik balik besar pertamanya terjadi saat ia masih duduk di bangku SMA. Di saat teman-temannya sibuk bermain game untuk kesenangan, Timothy melihat peluang bisnis di industri, e-sports, dan jasa peningkapan level akun game, joki. Ia menyadari bahwa ada pasar besar yang rela membayar demi status dan kemajuan dalam dunia virtual. Dari sini, ia mulai mengumpulkan modal yang lumayan bagi seorang remaja. Namun, ia tidak berhenti di sana. Ia mulai mempelajari pemasaran digital dan bagaimana algoritma media sosial bekerja. Filosofi self-taught. Satu hal yang menonjol dari Timothy adalah kemampuannya belajar secara otodidak. Ia menghabiskan ribuan jam membaca buku-buku pengembangan diri, filosofi stoikisme, hingga biografi tokoh-tokoh besar seperti Warren Buffett dan Ray Dalio. Baginya, pendidikan formal hanyalah opsi, tetapi literasi finansial adalah kewajiban. 3. Terjun ke dunia pasar modal. Memasuki usia 18-19 tahun, Timothy mulai serius mendalami dunia investasi. Ia masuk ke pasar saham dengan modal yang ia kumpulkan dari berbagai bisnis sampingannya. Ia mengalami kerugian, merasakan pahitnya boncos, namun ia melihat kegagalan sebagai biaya belajar. Ia mulai membagikan konten edukasi di platform seperti TikTok dan YouTube. Gayanya yang blak-blakan, penuh percaya diri, dan terkadang provokatif justru menarik perhatian jutaan anak muda yang haus akan cara keluar dari jalur hidup standar. 4. Lahirnya, ternak uang. Kesuksesan Timothy mencapai puncaknya ketika ia mendirikan ternak uang bersama Raymond Chin dan Felicia Putri Tiyasaka. Visi mereka sederhana namun ambisius, membantu rakyat Indonesia merdeka secara finansial melalui edukasi yang mudah dicerna. Di bawah kepemimpinannya sebagai salah satu pendiri, ternak uang berkembang pesat menjadi aplikasi edukasi investasi nomor 1 di Indonesia pada masanya. Mereka berhasil menggait pendanaan dari investor besar dan menciptakan komunitas investor muda yang masif. 5. Menghadapi kontroversi dan evolusi. Perjalanan menuju sukses tidak pernah mulus. Timothy sering menjadi sasaran kritik karena gaya komunikasinya yang dianggap terlalu memuja kekayaan atau hustle culture. Namun, ia menanggapi kritik tersebut dengan dingin. Ia percaya bahwa untuk mengubah hidup, seseorang harus mengubah pola pikirnya secara radikal. Pasca perjalanannya di ternak uang, Timothy terus mengekspansi pengaruhnya. Ia mulai fokus pada pembangunan personal brand yang sangat kuat. Ia menunjukkan bahwa di era digital, perhatian, attention, adalah mata uang yang paling berharga. 6. Sosok The Sentinel dan visi masa depan. Kini, Timothy Ronald bukan sekadar pembuat konten. Ia adalah seorang investor, kolektor jam tangan mewah sebagai aset, dan pengusaha yang memiliki berbagai lini bisnis di bawah bendera Akademi Kripto. Ia bertransformasi dari seorang pemuda yang hanya ingin mencari uang, menjadi sosok yang ingin membangun infrastruktur edukasi finansial yang lebih kompleks. Ia sering menekankan konsep The 1%, sebuah ideologi di mana seseorang harus berusaha berada di kelompok teratas, melalui disiplin ekstrim, olahraga, dan manajemen keuangan yang ketat. Ringkasan etos kerja Timothy Ronald. Kecepatan speed. Mengeksekusi ide secepat mungkin sebelum pasar jenuh. Networking. Membangun hubungan dengan orang-orang yang lebih pintar darinya. Leverage. Menggunakan media sosial sebagai pengungkit untuk mencapai audiens yang luas tanpa biaya iklan yang besar. Kisah Timothy Ronald adalah bukti nyata bahwa di era internet, batas antara siapa Anda dan siapa Anda nantinya hanya dipisahkan oleh seberapa besar rasa lapar Anda akan informasi dan kemauan untuk mengambil resiko.